Kaki terikat tali rapia. Sebuah kisah inspirasi karya M. Nasir Paukuma. Ada seorang Pak Gembala memiliki banyak gajah gembalaannya di kebun miliknya. Di antara sekian banyak gajah tersebut, ada salah seekor gajah betina yang sedang bunting besar hendak melahirkan anaknya. Alhamdulillah, anaknya terlahir dengan selamat. Tetapi entah mengapa, seminggu kemudian induknya ini mati. Karena mati si induknya, maka dikhawatirkan anak gajah yang masih kecil tadi bisa mati kelaparan atau bisa terinjak-injak oleh gajah besar lainnya. Akhirnya diamankan oleh Pak Gembala ke pinggir gubuk miliknya yang berada di sudut kebun tersebut, dengan maksud agar anak gajah tadi bisa terawat dan terjaga dengan baik olehnya. Kebetulan di pinggir gubuk itu ada sisa tali rapia kecil yang biasa dipakai untuk mengikat kaki ayam sebelum dibawa jual. Lalu, dengan sisa tali rapia itulah dipakai untuk mengikat kaki si anak gajah ini agar tidak terlepas pergi jauh dari gubuk tersebut. Ketika si anak gajah ini menanjak sedikit besar, dia merasa tidak nyaman dengan tali rapia yang terikat di kakinya itu. Lalu, sesekali dia mencoba menarik kakinya sedikit kencang agar tali itu bisa putus. Tetapi apa yang terjadi? Kakinya yang masih kecil dan lembut itu terus lecet karena tergesek tali tadi. Setiap kali dia berusaha menarik, maka setiap kali pula kakinya terus lecet dan terluka. Akhirnya dia menjadi pasrah pada keadaan dirinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Si anak gajah ini telah tumbuh menjadi seekor gajah dewasa yang berbadan besar melebihi gajah-gajah dewasa lainnya. Walaupun badannya besar dan gemuk, tetapi dia hanya bisa berdiam diri saja di tempat, di pinggir gubuk Pak Gembala, semenjak dari masih bayi hingga besar dan dewasa. Sungguh benar-benar dia sudah tak berdaya sama sekali, karena dahulu tenaganya belum kuat. Dia telah mencoba berkali-kali untuk memutuskan tali itu, akan tetapi sangat susah diputuskannya. Malah kakinya yang terus terluka dan terluka. Oleh karenanya, maka terlintaslah di dalam benaknya bahwa adanya tali yang terikat di kakinya itu seakan-akan menjadi sebuah rantai besi yang sangat kuat dan kokoh, telah membelenggu jiwanya dan raganya, sehingga dia harus berpasrah saja pada keadaannya. Padahal, jika saja dia mau untuk menarik ulang lagi kakinya dengan tenaga dewasanya itu, maka pasti tali rapia tersebut tidak berarti sama sekali bagi dirinya, alias pasti akan putus dan hancur. Akan tetapi, dia tak mampu melakukannya lagi, karena benar-benar jiwanya dan mentalnya sudah merasa terbelenggu dari semenjak kecil bahwa dia tak akan pernah bisa melepaskan dirinya dari belenggu tersebut. Akhirnya membuat dia tidak berdaya di sepanjang hidupnya. Demikian pula bagi kita manusia. Jika hendak melakukan sesuatu atau pernah melakukan sesuatu lalu tak bisa dan gagal, kemudian tak mau mengulanginya lagi
karena merasa susah. Seumpama jika kita hendak mulai belajar hafal Quran dengan sistem 5 ayat saja, tetapi begitu dicoba, kita merasa susah untuk hafal, kemudian berpikir bahwa tak mungkin bisa dengan alasan-alasan tertentu, lalu malas mengulanginya lagi, apalagi tak pernah mau mencobanya. Lalu kita terus menganggap bahwa susah dan tidak bisa, kemudian pasrah dengan keadaan ketidakbisaan tadi. Maka selama-lamanya kita tak akan pernah bisa dalam hal apapun. Padahal susah dan tak bisa itu hanyalah dari perasaan kita sendiri saja. Sebagaimana gajah dewasa tadi, jiwa dan raganya terus berpasrah pada belenggu di kakinya itu di sepanjang hidupnya. Padahal belenggu tersebut hanyalah sebuah tali rapia kecil saja. Subhanallah. Demikianlah kisah inspirasi yang singkat ini. Mudah-mudahan sebagai motivasi bagi kita-kita semua agar selalu yakin dan percaya pada diri sendiri bahwa kita harus bisa dan pasti bisa, karena kita adalah hamba yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempurnaan melebihi makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami telah ciptakan manusia itu dalam kesempurnaan, dilengkapi dengan akal, pikiran, dan kemauan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan walaupun hanya sebesar zarah, pasti akan mendapat balasan hasilnya. Al-Zalzalah ayat 7. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.